وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أما بعد. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, anak-anak yang sudah punya kitabnya, halaman 48. Sudah ketemu nak? Halaman 48, hadis nomor 31. Ini bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari, yaitu bab yang ke-16 tentang tangisan kedua orang tua. Atau dengan bahasa yang lebih lugas, apa hukumnya ketika anak membuat orang tuanya menangis? Apa hukumnya ketika anak membuat orang tuanya menangis, entah ayah atau ibunya? Apa hukumnya? Boleh atau tidak boleh? Boleh atau tidak boleh? Tergantung. Tergantung apa? Tergantung nangisnya nangis apa. Karena menangis itu bisa karena bahagia, bisa karena perasaan sedih. Bisa karena bahagia, bisa karena sedih. Ketika antum pulang menemui orang tua membawa ijazah hafal 30 juz. Membawa ijazah hafal apa? 30 juz. Begitu ibu melihat anakku hafal 30 juz, nangis. Ini tangisan apa namanya? Tangisan bahagia. Yang dibahas di sini bukan tangisan bahagia. Tapi yang dibahas di sini adalah apa hukumnya anak membuat sedih orang tuanya sampai orang tuanya menangis. Jadi bukan menangis karena bahagia, tapi menangis karena sedih. Apa yang dibawakan oleh penulis di sini Imam Bukhari adalah sebuah athar dari Abdullah ibnu Umar. Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Bukaul walidaini minal uquqi wal kabair." Membuat nangis orang tua karena sedih adalah termasuk bentuk kedurhakaan dan termasuk dosa besar. Apa hukumnya? Termasuk apa? Kedurhakaan dan termasuk dosa besar. Jadi jangan sampai ayah dan ibu kita menangis karena omongan kita yang membuat beliau berdua sedih. Jangan sampai ayah dan ibu kita menangis karena perbuatan kita yang membuat beliau berdua sedih. Jangan sampai orang tua kita menangis karena tingkah pola kita yang mengecewakan beliau berdua. Sehingga Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk berbicara dengan ungkapan yang terbaik. Yaqulul lati hiya ahsan. Kalau kita mau bicara, apalagi sama orang tua, kita disuruh mengeluarkan kalimat yang terbaik. Bukan hanya kalimat yang baik, tapi kalimat yang terbaik, yang tidak menyakitkan, yang tidak menyinggung perasaannya. Sekali orang tua tersinggung dengan omongan kita, nangis, maka itu dosa besar. Dan itu termasuk kedurhakaan kepada orang tua. Dan kita kemarin sudah bahas bahwa dosa durhaka kepada orang tua itu hukumannya tidak cuma di mana? Di akhirat. Kalau seandainya sekali membuat orang tua menangis
adalah termasuk durhaka. Bagaimana dengan anak yang setiap hari membuat orang tuanya menangis? Maka berhati-hatilah. Jangan mengecewakan orang tua. Apalagi ketika orang tua menginginkan kebaikan untuk kita. Menginginkan kita belajar agama, menginginkan kita menghafal Al-Quran, menginginkan kita berangkat ke masjid. Ini semua kebaikan. Minimal nih, kalau seandainya ada di antara anak-anakku, ada di antara santri-santri yang merasa berat untuk belajar agama, menghafal Al-Quran, kemudian pengen berhenti, minimal untuk menghibur diri antum supaya tetap di jalan ini adalah saya tidak mau mengecewakan orang tua. Itu sudah termasuk alasan yang bisa diterima di dalam agama kita. Selain alasan ingin mencari surga, selain alasan ingin mendapatkan pahala, bertahannya antum belajar agama di pondok, di gereja Quran, menghafal Al-Quran, walaupun berat, walaupun kadang-kadang pusing, niatkan itu salah satunya adalah untuk membahagiakan orang tua. Tidak ingin mengecewakan orang tua. Karena ingat apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar tadi. Mengecewakan orang tua, membuat nangis orang tua, karena perilaku, karena perbuatan, karena tutur kata, itu termasuk satu apa tadi? Kedurhakaan. Yang kedua apa? Termasuk dosa besar. Maka mulai saat ini dipanggil oleh orang tua, Le, apa jawabannya? Nah, apa jawabannya? Dalam. Apa? Dalam. Walaupun sedang pegang apa? HP. Nah, dalam. Dalam tapi taruh HP-nya, jangan dalam sambil ngeliatin HP terus. Dalam, tinggalin HP. Nak, ke warung nak. Nak, antar ini nak. Nak, tolong waktunya murajaah nak. Maka jawablah dengan jawaban yang terbaik. Jangan membuat orang tua kita kecewa, apalagi sampai menangis. Kalau sudah terlanjur kemarin gimana Ustaz? Minta maaf. Mumpung masih hidup. Kalau sudah meninggal dunia gimana minta maaf? Pergi kuburan minta maaf. Nggak dengar. Maka mumpung masih hidup. Kemarin kita membuat orang tua menangis. Datang, cium tangannya, minta maaf dengan tulus, dan berupaya untuk tidak mengulangi perbuatan buruk tersebut. Ini yang kita pelajari hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan di hari Senin. InsyaAllah hari Ahad libur. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.